seharusnya menjunjung tinggi keadilan. Sebuah janji bahwa semua diperlakukan sama di mata hukum. Namun, benarkah demikian? Hari ini, di ruang sidang yang sakral ini, kita akan saksikan bagaimana janji itu diwujud. Bagaimana keadilan menjadi barang langka yang bisa dibeli. Sidang pertama, pencurian ayam. Ayo, masa kamu? Pencuri ayam. Kamu tak anu banget ya, pasrah. Inilah seorang ayah, seorang suami yang hidupnya tercekik kemiskinan. Kelaparannya mendorong ia melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan. Ia mencuri seekor ayam. Seekor ayam yang baginya merupakan satu-satunya harapan untuk memberi makan keluarganya. Namun, bagaimana dia di mata hukum? Baik, sidang perkara pencurian dengan terdakwa E bisa langsung dimulai, dipersilakan. Saya juga terpaksa ya, saya melakukan itu karena tidak ada pilihan lagi. Bohong yang mulia. Cukup, Anda belum diberikan waktu. Silakan tunggu penjelasan dari terdakwa E. Saya juga capek buat ngelakuin karena saya juga belum makan sampai 3 hari. Baik, saya berikan waktu kepada saksi. Silakan. Jadi begini yang mulia, saya menceritakan kronologinya dulu yang mulia. Pada waktu itu tengah malam saya akan tertidur yang mulia. Terus tiba-tiba dari jendela terdengar suara yang mulia. Kemudian saya melihat orang ini yang mulia tiba-tiba membawa ayam saya menggunakan karungnya, lalu dia kemudian lari yang mulia. Jadi yang dia katakan itu bohong yang mulia, dia memang betul dia membutuhkan, tapi saya juga lebih membutuhkan ayam saya yang mulia. Baik, saudara E, apakah Anda keberatan dengan kesaksian saksi? Saya mohon yang mulia, hukuman itu harus diberikan setimpal-timpalnya yang mulia. Baik, berdasarkan dengan fakta dan bukti yang ada, terdakwa E terbukti bahwa bersalah dan akan dijatuhkan vonis selama 10 tahun penjara. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ayo, jalan. Push. Kasus pertama telah selesai. Sidang kedua dimulai. Ruang sidang kembali sunyi. Namun, tak lama, pintu terbuka menyambut sosok yang berbeda. Berbeda dari yang lusuh, kali ini seorang pria dengan setelan jas mahal melangkah masuk dengan santai. Senyum tipis terukir di bibirnya, seakan-akan ia sedang mendatangi sebuah pesta, bukan sidang yang menentukan nasibnya. Inilah D. Ia bukan mencuri ayam. Ia mencuri uang rakyat. Uang dari keringat rakyat-rakyat yang sudah bersusah payah mencarinya. Bukan jutaan, tapi miliaran. Uang yang seharusnya membangun sekolah, rumah sakit, dan jembatan, serta fasilitas lainnya. Namun semua itu lenyap. Semua uang itu masuk ke dalam kantongnya. Tapi lihatlah bagaimana kasus ini terlihat di mata hukum. Baik, sidang perkara kedua adanya tindakan korupsi. Sidang perkara korupsi terdakwa D pada pengacara terdakwa T
Dipersilakan. Sebelumnya, Yang Mulia Hakim, kami ingin menyampaikan beberapa poin. Klien saya, Saudara D, telah menunjukkan itikat baik dengan mengembalikan sebagian yang disangkakan. Selain itu, beliau juga telah memberikan sumbangan besar untuk panti asuhan. Oh tidak yang mulia, sumbangan itu tidak ada yang mulia. Cukup. Saya sebagai pelapor merasa keberatan dengan apa yang dikatakan dia yang mulia. Ini menunjukkan penyesalan dan kepedulian yang mendalam. Baik, setelah mempertimbangkan semua argumen dan bukti, serta melihat adanya ikatan baik dari terdakwa bahwa akan melaksanakan pembangunan panti asuhan, kini saya akan menjatuhkan vonis selama 1 tahun penjara. Apa-apaan yang mulia? Masa cuma 1 tahun yang mulia? Jelas-jelas dia sudah melakukan korupsi yang mulia. Sudah cukup. Tolong yang mulia, harus tegakkan keadilan Tidak. yang mulia. Tidak. Korupsi minimal 4 tahun penjara yang mulia. Saya sudah ketuk palu dan tidak ada hal yang perlu di Hukum apa yang mulia? Terima kasih yang mulia. Ini yang mengatakan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas yang mulia. Tolong yang mulia. Sama-sama, sekarang kita bisa tenang. Vonis pun dijatuhkan.